Apakah kamu pernah ngerasa hubunganmu sama doi tiba-tiba jadi dingin? Kayak ada yang beda, tapi kamu nggak tahu apa penyebabnya. Dulu doi selalu cepat balas chat, sekarang bisa berjam-jam baru bales. Dulu dia yang selalu inisiatif ajak ketemu, sekarang kamu yang harus ngejar-ngejar dulu. Atau yang paling sakit, doi mulai jarang respon ketika kamu cerita atau butuh perhatian. Aku pernah banget ngalamin ini, girls. Dulu aku pikir, mungkin dia lagi sibuk aja. Tapi ternyata, setelah aku evaluasi, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar bikin doi ilfeel. Dan parahnya, kebiasaan ini sering banget dilakukan cewek tanpa sadar. Bahkan aku sendiri dulu nggak nyangka kalau hal-hal sepele ini bisa berdampak besar. Nggak percaya, aku kasih contoh. Pernah nggak kamu nanya terus-terusan seperti, lagi di mana, atau sama siapa? Atau mungkin kamu pernah ngepost masalah hubungan di sosmed biar doi tahu perasaanmu? Atau yang paling sering, sengaja nunda-nunda balas chat karena pengen kelihatan high value. Di video ini, aku bakal bahas 5 kebiasaan yang sering bikin pria ilfeel. Dimulai dari yang paling sering dilakukan, tapi jarang disadari. Tapi sebelum mulai, aku mau klarifikasi dulu. Tujuanku bikin video ini bukan untuk nyalahin siapa-siapa, apalagi bikin kamu insecure. Justru sebaliknya, aku pengen kita semua belajar bareng biar hubungan bisa lebih sehat dan bahagia. Karena percayalah, hubungan yang baik itu dibangun dari kesadaran, bukan cuma perasaan. Oke, kalau kamu udah siap, let's dive in. Sering banget kita nggak sadar melakukannya karena merasa ini wajar atau karena sayang. Contoh konkretnya gimana? Apakah kamu pernah melakukan salah satu ini? Lagi di mana? Setiap 2 jam. Sama siapa? Cewek atau cowok? Dengan nada curiga. Kok lama banget bales chatnya? Tadi ngapain aja? Kirim foto dong, biar aku tahu kamu nggak bohong. Atau yang ekstrim, minta share lokasinya. Girls, aku ngerti banget. Mungkin kamu melakukan ini karena pengen merasa aman, takut doi selingkuh, atau sekadar pengen tahu aktivitasnya. Tapi di sisi doi, bayangin kalau setiap hari kamu dikontrol kayak anak kecil. Ditanya terus, diminta laporan. Bahkan harus kirim bukti. Awalnya doi mungkin nurut, tapi lama-lama ini bikin stres. Aku punya temen cowok yang cerita, doi sampai ngeblok mantannya karena si cewek minta dia kirim screenshot chat WhatsApp sama rekan kerjanya yang cewek. Katanya, aku nggak dikasih kepercayaan sama sekali. Rasanya kayak diinterogasi, bukan disayang. Menurut psikolog hubungan, pria secara alami butuh ruang untuk merasa independen. Ketika mereka merasa dikontrol, respon alaminya adalah menarik diri, atau malah jadi sembunyi-sembunyi. Lebih baik, ganti cara komunikasi. Contoh, daripada nanya, lagi di mana? Coba, aku kangen, nanti ketemu yuk. Lebih positif. Kasih kejutan positif, seperti kirim makanan favoritnya atau beliin kopi tanpa diminta. Fokus pada quality time saat ketemu, bukan menginterogasi saat jauh. Trust me, memberikan kepercayaan itu seperti investasi. Semakin kamu memberi ruang, semakin doi akan menghargaimu. Nah, poin kedua ini, kebiasaan yang sering dianggap curhat biasa, tapi ternyata bikin doi malu setengah mati, oversharing masalah hubungan di sosmed. Aku pernah lihat story seseorang yang ngepost screenshot chat pacarnya sambil dikasih teks. Sakit hati banget gue, dengan emotikon nangis. Atau yang lebih halus, status galau kaya. Cuma bisa diam ketika disakiti. Dan tahukah kamu, pria nggak nyaman ketika masalah hubungan diumbar ke publik. Kenapa? Karena mereka merasa dipermalukan. Apalagi kalau sampai ada yang nge-tag atau nge-mention. Mereka ngerasa masalah pribadi seharusnya diselesaikan berdua, bukan jadi bahan gosip. Ini bikin mereka ragu untuk terbuka ke kamu di masa depan. Pernah ada orang yang DM aku, cerita kalau pacarnya sampai marah besar karena dia nge-tweet, "Pacarku pelit, udah 6 bulan gak dikasih hadiah." Doi ternyata ngumpulin duit buat beliin cincin tunangan.
Bayangin betapa rusaknya momen itu karena oversharing. Makanya, kalau emosi lagi tinggi, tahan jari kamu. Jangan langsung post, mending chat sahabat dekat atau tulis di diary. Atau kalau emang pengen meluapkan emosi, rekam aja video untuk diri sendiri terus dihapus. Lebih puas tanpa risiko. Ingat, hubungan yang sehat itu dibangun di atas komunikasi privat, bukan pamer masalah di sosmed. Nah, ini nih, kebiasaan yang sering banget dilakukan cewek karena dikira bikin doi makin penasaran, tapi ternyata efeknya malah bikin ilfeel. Ghosting atau bales chat semaunya. Contoh kasus, doi chat jam 1 siang, kamu sengaja baru bales jam 10 malam, padahal lagi nggak sibuk. Bales seadanya kayak, atau ya terus-terusan. Atau yang paling parah, ghosting berhari-hari dengan alasan pengen lihat reaksinya. Girl, aku ngerti, mungkin kamu pernah dengar nasihat kayak jangan kelihatan terlalu available atau biarin dia yang ngejar. Tapi percayalah, pria itu nggak suka dipermainin. Analoginya gini. Bayangin kalau kamu ngasih kado ke teman, tapi dia malah nggak pernah bilang terima kasih atau pura-pura nggak lihat. Ngeselin kan? Nah, begitu juga dengan doi ketika kamu sengaja nunda-nunda respon. Kalau emang sibuk, cukup bilang, aku sibuk nih, nanti aku bales ya. Kalau nggak mood chat, jangan dibiarkan menggantung. Bilang aja, lagi capek, besok kita ngobrol ya. Yang paling penting, jangan jadikan delay respon sebagai strategi. Be authentic. Pernah nggak tanpa sadar kamu membandingkan doi sekarang dengan mantan? Misalnya, dulu si A selalu anterin aku pulang malam-malam, kok kamu nggak? Mantan aku dulu lebih romantis, tiap hari kasih bunga. Atau yang paling fatal, kok kamu nggak kayak dia sih? Aku ngerti, mungkin kamu nggak bermaksud jahat. Mungkin kamu cuma pengen doi lebih baik. Tapi di mata doi, ini kayak ditampar dengan masa lalu yang nggak bisa dia ubah. Kenapa ini berbahaya? Karena bisa membunuh kepercayaan diri doi. Bayangin doi berusaha jadi versi terbaiknya, tapi kamu malah menyorot kekurangannya dengan membandingkan. Bikin doi ngerasa second choice. Dia akan selalu bertanya, apa aku cuma pengganti? Memicu dendam. Beberapa cowok malah sengaja jadi lebih buruk karena merasa, ngapain berusaha kalau ujung-ujungnya dibandingin? Aku punya cerita dari kasus ini. Aku kangen mantan, dia lebih perhatian. Cowoknya langsung menarik diri dan bilang, kalau kamu masih sayang sama dia, better balik aja. Sad banget kan? Lebih baik fokus pada kelebihan pasangan. Sekarang, daripada bilang, mantan aku lebih, coba ganti dengan, aku seneng banget kalau kamu, contoh, aku seneng banget waktu kamu ingat aku lagi PMS, terus beliin coklat. Positive reinforcement, puji hal kecil yang doi lakukan. Misal, aku ngerasa spesial banget waktu kamu anterin aku kemarin. Kalau masih terjebak di masa lalu, tanya diri sendiri, aku sayang doi karena dia sendiri, atau karena pengen dia jadi kayak mantan. Ingat, setiap orang itu unik. Kalau kamu pengen doi berubah, sampaikan dengan kasih, bukan dengan membandingkan. Nah, poin terakhir ini kebalikan dari poin-poin sebelumnya. Tapi efeknya sama bahayanya. Selalu jadi yes woman, alias nggak pernah berani bilang tidak atau punya batasan. Contohnya, cancel janji sama teman-teman cuma karena doi tiba-tiba ajak jalan. Nggak berani protes meski doi sering telat atau melanggar janji. Selalu mengalah dalam keputusan, dari tempat makan sampai tujuan hubungan. Aku ngerti, mungkin kamu takut dianggap cerewet atau nggak pengen doi marah. Tapi percayalah, hubungan yang sehat itu dibangun dari saling menghargai. Bukan dari satu pihak yang terus mengorbankan diri. Kenapa ini bermasalah? 1. Doi lama-lama kehilangan respect. Pria justru lebih respect sama cewek yang punya prinsip. 2. Kamu akan menyesal. Kebiasaan mengubur perasaan sendiri
lama-lama bikin kamu kebakarannya di dalam dan suatu hari bisa meledak. 3. Doi. Jadi terlalu nyaman. Dia bisa berpikir, dia pasti ngalah terus kok. Solusinya, belajar bilang tidak dengan elegan. Contoh, aku sayang kamu tapi aku udah janji sama temen dari kemarin. Next time kita jalan ya. Tetap tegas, tapi hangat. Kalau doi marah karena kamu menolak, jangan langsung panik. Tenang aja bilang, aku nggak mau bohong ke kamu atau ke teman-teman aku. Aku pasti usahain nyampein yang terbaik buat kita berdua. Buat batasan jelas, misal, aku nggak bisa terima kalau di ghosting berhari-hari. Kalau kamu sibuk, kabarin aja ya. Girl, percayalah, doi justru akan lebih menghargaimu ketika kamu menghargai diri sendiri. Nah, itu dia 5 kebiasaan yang tanpa sadar bikin pria ilfeel, dari yang paling sepele sampai yang paling sering diabaikan. Aku yakin banget, kamu nggak sengaja melakukannya. Soalnya, aku juga pernah di posisi itu. Tapi sekarang, kita udah tahu solusinya. Jadi, jangan disimpan sendiri ya. Share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin butuh dengar ini.